warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rusdiana Gunawan. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Saputra Sukabumi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi manajemen dengan judul pengendalian secara umum. Baik, kita langsung saja membahas materinya. Pengendalian secara umum. Dalam sistem informasi, pengendalian sangatlah berpasang. Kenapa? Karena agar dapat mencegah dan mendeteksi jika terjadinya sebuah gangguan. Pengendalian ini biasa disebut sebagai pengendalian secara umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian secara umum adalah sebuah pengendalian sistem teknologi informasi yang berada di bagian luar, sehingga harus dihadapi oleh pemakai sistem informasi secara langsung. Jika pengendalian umum dapat dilalui, maka pengendalian lainnya akan diaktifkan. Pengendalian secara umum sendiri memiliki 6 bagian tertentu, seperti yang pertama ada pengendalian organisasi. Nah, pengendalian organisasi ini adalah pengendalian yang bisa tercapai apabila pada pemisahan tugas dan tanggung jawabnya secara tegas di antara departemen lainnya. Yang pertama itu ada pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pemberi wewenang transaksi dan yang menyimpan aktiva yang bersangkutan. Yang kedua, ada pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara pemberi wewenang transaksi dan bagian yang melakukan pengolahan data. Yang ketiga, pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara bagian penyimpan aktiva dan bagian pengolahan data. Nah, yang keempat, pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara bagian pelaksana dan bagian pengolahan data. Yang kelima, pemisahan tugas antara bagian penyimpanan aktiva dan pengolahan data. Nah, yang terakhir, yang keenam, pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pelaku koreksi kesalahan dan transaksi bagian pengolahan. Pengendalian dokumentasi sendiri sering dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek yang berisi seperti deskripsi, penjelasan, bagian akhir cetak hasil komputer. Nah, dokumentasi ini sendiri sangat penting dipelajari untuk keperluan seperti yang pertama, mempelajari cara mengoperasikan sistem, yang kedua sebagai bahan pelatihan, yang ketiga sebagai dasar pengembangan sistem lebih lanjut, yang keempat sebagai dasar apabila akan memodifikasi atau memperbaiki sistem yang dilakukan di kemudian hari, yang kelima sebagai materi acuan bagi auditor. Dalam Departemen Sistem Informasi ada beberapa dokumentasi seperti yang pertama dokumentasi dasar, yang kedua dokumentasi daftar rekening, yang ketiga dokumentasi prosedur manual, yang keempat dokumentasi prosedur, yang kelima dokumentasi sistem, yang keenam dokumentasi program, yang ketujuh dokumentasi operasi, yang kedelapan dokumentasi data. Dalam Departemen Sistem Informasi terdapat beberapa prinsip yang terbagi menjadi beberapa bagian dan harus dipisahkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Antara lain, yang pertama ada bagian pengontrol data. Nah, bagian pengontrol data ini bertugas sebagai penunjang antara departemen lain dan departemen sistem informasi. Yang kedua ada bagian mempersiapkan data. Tugasnya adalah melengkapi, mempersiapkan, dan memverifikasi kebenaran data. Yang ketiga, bagian pengoperasian komputer. Ini tugasnya adalah mengolah data sampai menjadi sebuah laporan. Yang keempat, bagian pustaka data, yaitu tugasnya menjaga ruang penyimpanan data dan program dalam bentuk media simpanan. Materi selanjutnya mengenai pengendalian kerusakan perangkat keras. Nah, gangguan yang mungkin terjadi pada saat proses pengolahan data dapat menyebabkan terjadinya kemacetan proses. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi dapat dilakukan dengan cara
pengendalian perangkat keras, menyediakan perangkat keras cadangan, dan membeli asuransi. Selanjutnya, pengendalian keamanan fisik. Nah, selain pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan fisik pun perlu dilakukan pada perangkat keras, perangkat lunak maupun manusia dalam pengusahaannya. Hal-hal yang membuat tidak amannya fisik sebuah sistem diantaranya seperti pencurian, sabotase, kegagalan arus listrik, temperatur cuaca, dan bencana alam. Selanjutnya, pengendalian keamanan data. Pengendalian ini berfungsi untuk menjaga integritas dan keamanan data yang tersimpan di luar supaya tidak hilang maupun rusak dan hanya bisa diakses